Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu. urapi hamba-Mu Tuhan, Katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu. urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpin
jalan-jalan-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Kuduskan setiap kami yang mulia, ampuni kami dari setiap ketidaktepatan hidup kami, agar ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan berkenan. Urapi hamba-Mu ya Allah, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak punya pilihan yang lain untuk hidup selain kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, ini artinya kita harus hidup sebagai manusia yang baru. Manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita harus rela. Kita harus rela menyalibkan manusia lama kita. Bukan saja menyalibkan, tetapi kita harus rela menguburkan manusia lama kita. Kenapa harus dikuburkan? Karena sesungguhnya manusia lama kita telah mati. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara, perhatikan itu. Kalau firman Tuhan katakan manusia lama kita telah turut disalibkan, nah saudaraku, itu artinya oleh karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah ditebus. Kalau sudah ditebus, maka kita tidak boleh lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Artinya kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita sampai saat ini masih tetap hidup berbuat dosa, itu artinya kita tidak mau diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghambakan diri kepada dosa berarti kita sendirilah yang sedang menggiring diri kita menuju kebinasaan kekal. Suka atau tidak suka, kita sedang menggiring hidup kita menuju kebinasaan kekal. Kalau kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 22, firman Tuhan katakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sekali bahwa hidup dengan kehidupan kita yang lama atau yang penuh dengan hawa nafsu diri, yang penuh dengan hawa nafsu dunia ini, itu akan menyesatkan hidup kita. Saudaraku, orang yang saat ini membiarkan dirinya tetap disesatkan karena hidup dalam dosa, berarti ia sedang berjalan menuju kebinasaan. Kalau kita tidak mau berjalan menuju kebinasaan, kita harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk menguburkan manusia lama kita. Kita kuburkan manusia lama kita supaya kita bisa dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan. Supaya kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Efesus pasal 4 ayat 23 kalau kita baca, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Nah saudaraku, ketika kita dibaharui, maka kita hidup mengenakan manusia yang baru. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita lanjutkan membaca Efesus pasal yang keempat ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita dibaharui di dalam Kristus Yesus supaya kita tetap ada di dalam kesucian, kita tetap ada di dalam kekudusan hidup ini. Kita tidak boleh lagi hidup mengenakan kehidupan kita yang lama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudaraku, kehidupan yang baru inilah yang harus kita kenakan. Tetapi ingat, kita tidak bisa mengalami pembaharuan secara instan. Artinya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, ya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kita hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Cara hidup seperti itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, maka kehidupan kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus, bagaimana kita bisa berjuang untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna? Oleh sebab itu kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kita, menguburkan manusia lama kita, dan kita harus mulai belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dalam tingkah laku, ya, di dalam tindakan. Semua itu harus mulai berubah dari hari ke hari. Kita terus berubah sehingga kita bisa mencapai standar kehidupan sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga yang Bapa kehendaki, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan seperti inilah yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kalau kita tidak bisa mencapai standar kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka dapat dipastikan saudaraku, hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup di dalam manusia lama hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita mau menanggalkan manusia lama, kita mau menguburkan manusia lama, kita mau menyalibkan manusia lama kita, maka kehidupan kita akan terus berubah dan hidup kita semakin hari akan semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan itu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima, dan mampukanlah kami ya Allah Roh Kudus untuk hidup melakukan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah di sisa umur hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini, kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya setiap tindakan hidup kami dapat diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Bapa, dan kami hidup memuliakan Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan saat ini.
Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.